Buat lu yang masih dilema ingin membeli mobil baru, di sini tempat lu dengar pengalaman pemilik tanpa gimmick. Selamat datang di OTR, Owner Talk Real. Program baru Autodream.com dari pemilik untuk calon pemilik. Nah, di sebelah gua udah ada Om Oka sebagai pemilik BYD M6. Ini mobil MPV yang cukup viral di awal kemunculannya. Om Oka, Yes. gue mau nanya, apa pertimbangan lu memilih BYD M6 ini? Apa ikut-ikutan tren atau emang udah niat mau beralih ke mobil listrik? Oh, oke. Jadi kalau niat beralih tuh enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya karena kebutuhan nih Om Jeff. Oke. Jadi gua dan istri itu kebetulan kita memutuskan kalau kita butuh kendaraan kedua. Kita udah punya mobil pertama, kita butuh kendaraan kedua. Opsinya bermacam-macam, kita ngobrol dari mobil yang ICE, kemudian pilihannya apa aja, kemudian mobil hybrid, pilihannya apa aja, sama budget terutama. Obrolannya berkembang ke mobil listrik. Disesuaikan lagi dengan budget nih, kebutuhannya apa, budgetnya berapa, sehingga came up sama 3 opsi terakhir lah pada waktu itu. Di rentang harga 4 sekian sampai 5 sekian lah. Karena dari sisi pricing kita berdua sudah ketemu nih ya, akhirnya balik ke needs-nya seperti apa nih. Oh, kita butuh sebuah kendaraan yang cukup spacious, cukup besar, cukup lega. Dan kita butuh kendaraan yang 3 row terutama. Karena, oke. Ya, Berarti emang dari awal nyarinya yang 3 baris. ya ada yang 3 baris gitu. Karena kebetulan ada anak-anak, ada 2, kita juga suka bepergian ke luar kota. Gitu. Jadi kita butuh yang 3 baris. Terpilihlah ini, gitu sih. Udah sesuai ekspektasi belum BYD M6 ini? Sementara ini, iya. Iya. Sementara ini sesuai ekspektasi. Hanya memang mobil ini tidak bisa dikatakan sempurna lah. Pasti ada Oke. minusnya. Om Oka, lu Yes. udah menggunakan BYD M6 ini udah berapa lama? Pemakaian start awal Maret 2025. Maret 2025 berarti belum ada hitungan. Belum ada setahun lah. Setahun lah ya. Belum ada setahun. Terus kalau pakai mobil ini tuh harian atau di momen-momen tertentu aja? Oke, jadi ini dipakai untuk kendaraan operasional setiap hari. Oh, setiap hari berarti ya? Setiap hari. Oke. Jadi misalnya pagi ngantar anak ke sekolah, terus gue pakai buat kerja. Rata-rata satu hari bisa 60 kilo lah. 60 kiloan. 60 kilo. Gitu. Sama kita pakai untuk keluar kota pada saat misalnya libur anak sekolah atau kita lagi pengen getaway main keluar kota, itu kita pakai kendaraan Keluar ini. kota paling jauh kemana? Pakai Sudah sampai Surabaya, Jogja, Sudah Surabaya. sampai Surabaya? Ya, kalau dari performa kendaraan, saya nggak punya komplain ya. Jadi ini secara power sudah cukup. Sudah gitu pasti. ya. Sudah cukup. Instan Nggak dong. perlu Iya, beriak iya. karena torsi instan dan sebagainya ya, mobil listrik. Kemudian dari sisi efisiensi, karena biayanya murah ya, untuk per kWh listriknya kan murah tuh Iya, iya, dibandingkan kalau misalnya saya masih pakai mobil ICE sebelumnya. Gitu. Belum lagi ada kemudahan lain seperti misalnya saya tidak perlu ngitung kalender. Oh, ini hari ini tanggal ganjil atau genap, pakai ini udah nggak perlu, masuk aja lah benar, gitu. bebas ganjil genap ya. Ya. Terus dari bantingan, handling gitu-gitu aman? Enggak limbung, enggak apa? Oke, ekspektasi saya nggak muluk-muluk sih Om Jeff, karena saya harus mirroring sama kendaraan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mirror ke kendaraan sebelumnya, ini sudah melebihi Yang sebelumnya? yang sebelumnya. Oke. Sudah melebihi. Jadi keluarga merasa jauh lebih nyaman, lebih enak juga merekanya, goncangannya nggak terlalu Iya. besar seperti kendaraan sebelumnya lah. Gitu. Nah, untuk konsumsi listriknya sendiri, tadi kan Om Oka bilang mobil ini digunakan di dalam kota juga dan keluar kota juga kan. Konsumsi listriknya gimana? Boros atau enggak? Sesuai nggak sih sama klaimnya mereka? Kalau
dari pengalaman yang saya pakai selama dari bulan 3 sampai dengan sekarang ya Om Jeff, itu rata-rata saya pemakaian itu 1 kWh itu bisa menempuh 7 sampai 8 km. 7 sampai 8 kilo. Berarti benar di MID tadi ya, 13,9 kWh Iya, per 100 km. Iya, iya. Dan biasanya setiap kali kita selesai menggunakan kendaraan, kita pencet start stop engine-nya itu dia akan keluar last trip itu berapa dia, Oke. berapa kWh per kilometer itu rata-rata di 17, 18 lah, 1 kWh untuk 7 sampai 8 kilo. Jadi 1 kWh untuk berjalan 7 sampai 8 kilo, guys. Nah, tadi kan dengan konsumsi daya 1 kWh bisa berjalan 7 kilo sampai 8 kilo. Om Oka sendiri punya home charging nggak di rumah? Dan Enggak. berapa? Nggak punya? Nggak punya. Nggak Terus? punya. Saya memutuskan untuk tidak pasang home charging. Bolak-balik SPKLU berarti ya? Ya. Dalam berapa kali sekali? Atau Kalau dia saya isi penuh itu seminggu sekali lah. seminggu Karena kan sekali? ini di atas kertas kan 530 kilo ya, cuman Ya. kan realnya tidak akan segitu. Tidak segitu, 400-an gede lah ya. Betul, sedangkan kalau misalnya saya average 1 hari 60 kilo, 5 hari kerja aja kan berarti baru habis 300 kilo di 300 mobil. kilo, iya benar. Gitu. Jadi seminggu paling sekali saya ke SPKLU. Ini jarang-jarang nih orang punya mobil listrik tapi nggak punya home charging di rumah. Nah, kan namanya mobil listrik secara komponen jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional. Apa aja sih yang dikeluarin untuk perawatan BYD M6 ini? Oke, ini saya bertahun-tahun pakai mobil ICE ya Om. Yap. Ini terus terang cukup mengejutkan karena nih universe baru buat saya gitu ya. Jadi dia servis pertama itu di kilometer 5.000. Oke, gratis Kilometer dong. Masih dari Gratis. dealer. Tapi yang dilakukan pada saat servis pertama itu adalah update software. Ini cukup lucu nih, oke. update software. Nah, kemarin waktu saya lakukan servis pertama itu saya masih dikenakan ada biayanya itu 500.000 500.000 untuk update software. Itu yang saya alami ya. Oke. Padahal bukan perjanjiannya kalau kita beli mobil ini ada jangka waktu tertentu masih gratis ya? Jadi ternyata Om Oka tetap mengeluarkan uang saat servis pertama di 5.000 km update software. Servis berikutnya itu di KM per 20.000. Per KM 20.000. Iya. Oh, berarti kelipatannya nggak konsisten per 5.000 ya? Kan kalau Nggak. Jepangan biasanya dari 5.000 ketemu 10.000. Kalau mobil ICE rata-rata 15 5.000 gitu kan. ya? Iya. Ini enggak. Dia Dari 5 langsung kelompat ke 5 20. nanti di KM 20.000, lanjutannya itu per 20 terus. Di buku manualnya emang Seperti kayak gitu? itu. Ya. Kampas rem juga yang seharusnya kan karena mobil listrik biasanya kan ban atau kampas rem aja diganti sebenarnya kan? Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebel itu. Ya paling nggak mengisi radiator kali Iya. kan dia kan ada radiator untuk pendingin baterai kan? Iya. Kalau yang seperti itu radiator atau misalnya air wiper itu sama seperti mobil ICE pada umumnya. Iya. Gitu. Cuman saya terus terang agak lucu juga nih dengan BYD nih terus terang nih. Iya, Gitu. iya. Jadi pada waktu mobil ini saya terima itu sempat ada bukan sempat sih, sampai sekarang masih terjadi. Iya. Jadi kalau misalnya mobil ini kena hujan basah itu untuk power window-nya Power window-nya. itu dia bunyi Oh iya. ngik gitu. Nah kalau di mobil zaman dulu yang saya tahu Ah, itu masalahnya di karet pelipit. Iya. Nah waktu itu saya udah pernah komplain ke bengkel gitu ya. Nah itu jawaban dari mereka adalah ya memang kondisinya seperti itu gitulah. Ini kan harusnya tidak terjadi kan gitu kan. Jadi setiap hujan pokoknya kena air aja di bagian kaca itu pasti bunyi. Ya Nggak ada sangkut paut sama pemasangan kaca film juga kan? nggak ada karena kan sudah dapat dari Sudah dapat mobilnya. dari sananya ya? Betul, Oke. sudah dapat dari sananya. Nah, waktu saya coba minta untuk diganti karet pelipitnya, hal itu belum bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan. Oh, nah tadi kan Om Oka udah menjelaskan beberapa pengalamannya baik dan buruknya menggunakan BYD M6 ini. Mungkin ada nggak sih saran untuk brand, produsen atau dealernya dari produknya sendiri atau dari pelayanan yang ingin Om Oka kasih saran gitu? Sebenarnya kalau saran ada beberapa sih Om Jeff ya, karena seharusnya ini bisa dilakukan sama pabrikan supaya produk ini jauh lebih baik lagi. Oke. Gitu. Contoh seperti yang tadi saya udah cerita Yes. soal karet Power pelipit, window ya. power window itu sama kualitas ban. Oke, kualitas ban kenapa emang?
Kalau dalam kondisi kering, ban ini nggak ada masalah buat saya, Om Jeff. Cuman pada saat ceritanya jalanan basah, heavy rain, kalau kita berkendara di kecepatan tertentu, itu saya seperti ngerasa aquaplaningnya, ya, iya. Jadi seperti losing grip aja si bannya ini. Jadi mungkin itu yang Jadi itu aja yang bisa jadi saran ke pabrikan untuk ditingkatkan lah, diperbaiki. Kalau soal data jarak tempuh ya nggak terlalu ketipu-tipu banget lah ya. Enggak sih. Sama klaim mereka. Enggak, aman ya. enggak. Itu aman. Kira-kira kalau mungkin ada rezeki kah, atau mungkin ada kebutuhan lain, atau mungkin gaya hidup lain kebutuhannya, mau ganti atau tetap kembali memilih BYD? Yang lain maksudnya, varian yang lain. Ya entah varian lain atau ganti brand, atau memang karena ini ya kayak begini gitu kondisinya kan? Iya. Mungkin saya coba ganti brand kan. Ganti brand ya? Karena saya sudah punya M6, ini untuk memenuhi kebutuhan Keluarga, keluarga 3 baris. gitu kan ya. Mungkin yang lain mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Oh iya. Atau lebih tepatnya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan lagi. Keinginan, berarti penunjang gaya hidup ya. Oke guys, jadi gitu aja ngobrol-ngobrol singkat gue bersama Om Oka sebagai owner BYD M6. Ya, jadi langsung aja tulis di komentar mobil apa lagi yang ingin kalian tahu dari pengalaman konsumennya langsung.